Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Bagi yang tidak masuk kelas, tidak apa, tidak ada masalah, nanti kan bisa kita ulang lagi ya. Tapi yang terpenting, teman-teman nanti bisa mengulang-ulang dari videonya ini. Saya akan mengulang sedikit tentang masalah swing. Ya. Swing sudah saya sampaikan kemarin, dibagi dua, sedikit mau review ya. Supaya nanti bisa diulang lagi. Swing itu dibagi menjadi dua ya, yang sedang, yang posisi middle, swing. Ini saya asumsikan teman-teman bermainlah di posisi H4, artinya konsistenlah melihat tren, kemudian SNR dan pola candlenya. Nah, di dalam swing ini juga dikenal namanya swing low dan swing high. Masing-masing ini nanti bisa dibuat acuan buat teman-teman juga untuk melakukan entry, tanda-tanda untuk reversal. Ini kenapa saya menggunakan H4, karena H4 ini merupakan untuk bantuan kita melakukan trading yang sifatnya intraday. Jadi ini nanti ini bisa-bisa juga buat acuan ketika teman-teman ada yang floating. Seandainya teman-teman salah arah, teman-teman sudah bisa mengetahui dari pola H4 ini terbentuk. Maka kalau seandainya teman-teman entry-nya salah, berarti teman-teman tidak melihat posisi H4-nya bagi yang bermain intraday. Ya. Ini. Jadi intraday ini kita bisa melakukan asumsi trading itu antara 1 sampai 2 hari. Ya. Ini pun juga berlaku buat swing yang bermain di posisi H4. Jadi kita akan lihat posisi chart MT4-nya ya. Posisi MT4-nya. Kalau kita melihat posisi H4 seperti ini, ya, posisi H4 seperti ini jelas posisi terjadi posisi seller. Ya. Belum ada posisi pembalikan yang mengarah ke swing low, artinya dia tren posisi di bawah, kemudian dia di sini akan terjadi pembalikan arah. Kalau terjadi pembalikan arah berarti ada candle yang berlawanan dengan warna seller, dia berbentuk warna buyer, tetapi posisinya dia adalah angle V. Nah, ini artinya akan terjadi pembalikan juga di time frame kecil, terutama di time frame H1. Nah, kita bisa ngambil triggernya kalau untuk entry bisa kembali ke posisi H1 ya, untuk bermain swingnya. Tapi kalau kita swing follow the trend, kita tinggal melihat posisi resistennya. Ini yang kita pantau di area ini. Ini boleh teman-teman di sini. Kita perhatikan di sini. Kalau dia break dari sini, maka yang terjadi adalah pembalikan arah. Ya. Tapi kalau dia tidak terjadi break, kita maka menunggu posisi trigger untuk warna seller kalau kita bermain swing yang menggunakan posisi H4, jadi per 4 jam. Ya. Kalau teman-teman posisi di sini posisi buy, artinya buy ini melawan arah dari swingnya, artinya teman-teman banyak risiko kecangkalnya cukup
kuat sekali ya. Jadi kalau teman-teman nanti seperti ini posisi saya salahkan sama sekali. Kalau ketika teman-teman ini posisi nge-buy dengan lot besar, maka yang terjadi ada kemungkinan dia naik terlebih dahulu, tapi naiknya pun tidak signifikan karena di sini posisinya masih didominasi oleh trend seller. Ya. Kalau kita lihat, memang di sini posisi masih ada support, ya. Resisten pantulan ini. Ya. Jadi kalau misalnya dia nge-break di sini buy, maka teman-teman baru buy. Tetapi kecenderungannya saya sarankan untuk situasi seperti ini teman-teman main sell, tinggal pullback-nya. Tetapi ingat yang saya sampaikan, artinya di sini harus ada tanda-tanda pembalikan, bukan berarti di sini pasti balik, tetapi cari tanda-tanda pembalikannya. Oke, nah ini sekarang kembali lagi ke gambar. Jadi saya katakan ini posisi tren di H4 ya. Posisi tren di H4, posisinya sell ya. Misalnya ini terjadi posisi sell. Sell. Misalnya sell. Kemudian ini posisi seller seperti ini. Ini apabila nanti ini berubah ada warna hijau, ya, warna hijau di sini atau buyer, ini adalah posisi yang disebutnya kalau dalam posisi swing, ini adalah posisi engulfing, disebutnya orang-orang menyebut yang lazim itu disebutnya swing low. Artinya ketika tren di bawah, dia akan menjadi membuat swing di sini. Maka yang terjadi kalau ini kita implementasikan seperti ini posisinya seperti ini. Artinya ini sudah ada tanda-tanda untuk melakukan buy. Ya, di sini. Ini untuk di posisi yang 4. Tapi bisa juga dilihat dari trigger di posisi H1, boleh-boleh saja kesempatannya bisa lihat dari posisi H1. Artinya kalau posisi buyer di H4-nya seperti ini, ya, H4 seperti ini, maka ada potensi di H1 itu buyer kuat, ya, minimal ada 2 atau 3-nya mendominasi. Karena sifatnya adalah jalannya candle itu adalah dari bawah karena trennya sell, maka ke bawah terlebih dahulu, kemudian dia ditarik ke atas. Asumsinya berbentuklah buyer seperti ini atau hammer. Jadi bisa disimpulkan kalau swing low terjadi di H4, maka di H1 pun teman-teman berhati-hati yang melakukan sell. Ya. Dan lebih tepatnya ketika di H4 itu terjadi swing low, maka teman-teman yang harus lakukan adalah teman-teman nge-buy, melakukan buy, menunggu trigger seller, ya, M15 boleh, M30 boleh. Cari begitu dia seller close, ya, misalnya sudah ada tanda-tanda untuk menaikkan buy, teman-teman boleh melakukan buy di sini misalnya. Karena tren H4-nya sudah mulai ada swing low. Teman-teman ini harus memahami. Kalau seandainya posisi seperti ini kecantol, berarti teman-teman sudah nggak bisa artinya. Ya. Maka swing ini sangat penting sekali karena untuk melihat posisi reversalnya. Ya, baik reversal di posisi intraday maupun di posisi middle swing ataupun long swing. Misalnya seperti ini kejadiannya. Ini kan seandainya kita pasarnya seperti sekarang ini posisi swing low. Artinya dia dari atas menuju ke bawah. Menuju ke bawah.
Jadi kalau kita yang berasal dari bawah menuju ke atas, ini posisi yang 4 ya. Ini posisi, saya sebutkan posisi yang 4. Kalau posisinya dari bawah menuju ke atas, misalnya, terus tiba-tiba ada seperti ini, warna merah. Ini warna seller. Ini masih membutuhkan trigger ya. Tapi ketika ini nanti ada satu warna seller lagi seperti ini, diasumsikan teman-teman sell ini kuat dalam posisi 4 jam ke depan. 4 jam ke depan. Jadi teman-teman nggak usah Pak tanya, Pak ini nanti kapan mau turun. Kalau tidak ada tanda-tanda swing high seperti ini, ya teman. Swing high seperti ini, maka teman-teman jangan melakukan sell. Dan ini berisiko sekali. Makanya sudah saya sarankan dari awal bahwa TF paling besar itu adalah TF yang paling akurat. Kalau pertanyaannya Pak, time frame mana yang paling akurat? Kalau time frame yang paling akurat itu posisinya tergantung kepada teman-teman melihatnya. Kalau time frame paling akurat itu tentunya time frame paling besar. Cuman teman-teman apakah mau untuk entry satu kali satu hari, itu yang akan jadi persoalan ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan ulang nggak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya, ke posisi long swing. Itu kan hanya sifatnya pendalaman saja, semoga teman-teman bisa buat tambahan. Kalau teman-teman menggunakan permainan long swing ya, long swing ini bermainlah di posisi D1 saja, itu jauh lebih aman ya. Kenapa di D1? Kalau di D1 itu jauh lebih akurat dibandingkan posisi H4. Tergantung kita triggernya mau masuk lewat mana, lewat H4 atau lewat H1. Tetapi gunakan map yang posisi D1-nya ini ya. Mapnya usahakan posisi D1. Jadi sama saja mau main scalping di berapapun, menggunakan map berapa, teman-teman tetap bisa ya, tetap bisa untuk melakukan trade. Yang jelas teman-teman tetap konsisten. Nah ini baru masuk materi swing ya, middle swing sama long swing. Nanti kalau teman-teman sudah masuk ke arah scalping ya, ini pun sama materinya, cuman untuk swinger ini bisa bermanfaat untuk kita melakukan trigger reversal, yaitu ketika dia posisi sell ya kan, maka terjadilah di sini misalnya buyer, maka kejadiannya pun sama, yang disebutnya ini swing low. Karena apa alasannya? Ini adalah penutupnya. Maka trigger untuk menjadikan buy ini kuat sekali. Maka ketika ini terjadi di D1, maka teman-teman boleh melakukan buy pagi-pagi di sini buy. Kemudian teman-teman tetap dikasih SL. Ya. SL-nya dikasih yang terdekat, TP-nya dilihat dari resisten di atasnya.
Saya ingatkan, TP-nya berada di support ataupun resisten. Kalau posisinya buyer seperti ini, teman-teman posisi resisten sebagai TP. Ya. Oke, ini saya kembalikan ke MT4-nya. Ini untuk posisi long swing. Kita lihat posisi D1. Ya. Ini sudah teman-teman sudah melihat bahwa posisi D1 ini sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali untuk hari ini. Ini sudah tidak bisa dilawan. Kalau ini besok close-nya posisi seperti ini, atau bahkan melebihi dari supportnya ini, ya, bisa diartikan ini sangat kuat posisi seller. Tapi tentunya nggak langsung kuat ke bawah, mungkin ada koreksi di posisi H1 ataupun N30 ataupun H4. Ya, nanti teman-teman tiap time frame itu dikombinasikan, jangan melulu melihat dari posisi time frame D1 saja, tidak ya. Walaupun teman-teman main swing, kalau misalnya saya posisi sell malam ini kemudian dia breakout ke bawah sini, maka saya tidak akan saya close ya. Bahkan saya setiap koreksi saya akan melakukan sell, tapi tentunya dihitung dengan posisi yang saya sarankan kemarin ya. Misalnya teman-teman mau main di ini posisi H1 misalnya, kita menghitung nya misalnya, kita hitung nya misalnya. Nah, kita mau menghitung posisi misalnya. Untuk kita bermain D1, teman-teman sudah saya kasih pengetahuan bahwa gunakan minimal itu 50.000 pip ya, sebagai acuan. Pip ini sebagai risknya, pip sebagai risknya. Ini balance atau modal dibagi dengan risk, ketemulah lot. Asumsinya ini single entry ya. Jangan misalnya hasilnya di sini misalnya 0,02, terus teman-teman masuk lagi 0,02 lagi, 0,2 lagi. Itu nggak bisa, ini single entry posisinya. Kalau misalnya modalnya besar, misalnya jadi 0,20 misalnya, ya ini tinggal dibagi berapa kali entry. Ya, tentunya saya harapkan ini lebih kecil, ini sedang, ini besar. Jadi kalau teman-teman memahami swing dan memahami scalping, nanti teman-teman bisa memperkirakan. Kalau modal semakin besar, kemungkinan untuk kita MC itu sangat minim sekali dibandingkan kita dengan modal pas-pasan. Ya. Jadi teman-teman perhatikan ini penting. Ya. Balance atau modal dibagi risk itu ketemu lotnya di lot. Jadi kalau teman-teman membagi 50.000, kalau teman-teman main di D1 atau long swing, ini masih aman. Tapi posisi single entry ya. Kalau mau 3 tinggal dibagi 3. Ya. Oke, untuk tambahan malam ini saya cukupkan sekian dulu, dan semoga teman-teman nanti bisa mengulang-ulang videonya dan bisa buat pelajaran swingnya. Kalau teman-teman scalping yang sering kecantol atau sering ditahan, artinya bukan sebagai karakter scalping, maka teman-teman harus merubah karakternya. Ya, ini saran saya aja. Tetapi kalau teman-teman bisa mengkombinasikan semuanya, maka yang terjadi adalah akan terjadi keseimbangan. Jadi kita punya kesadaran di atas posisi kesadaran rata-rata, di mana kita mengetahui kekuatan kita berapa modalnya, kita harus bermain bagaimana. Itu harus tahu. Kalau misalnya kita modal cuma $100,
Ya teman-teman harusnya mainnya di M1 atau M5. M5 itu udah maksimal. Karena sekali ketarik itu sudah hampir 250 pip. Itu kalau 0,01 itu hampir sekitar 1 sampai 2 dolar itu. Ya, 250 dolar, 2,5 dolar itu kalau misalnya ketarik 250 pip. Ya. Jadi modal ini memang menentukan. Jadi teman-teman jangan berharap terlalu tinggi. Pak, kira-kira modal kecil, modal 1.000 kira-kira bisa dapat nggak Pak satu hari 1.000 dolar? Saya bilang, kamu trading sendiri aja kalau memang mampu. Kalau modal 1.000 dolar, minta satu hari menjadi 1.000 dolar. Ya. Oke, untuk sementara kelas malam ini kita tutup dulu, dan semoga teman-teman bisa menyadari kesalahannya dan bisa mendalami teori demi teori, tahap demi tahap, dan nanti bisa bekal buat teman-teman semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.